mama jangan meninggalkan jamaah isya. Mari doa nih Gusti Allah. Apa itu kok? Jalur ngabul kok. Gus, kula pengen maju dulu, boleh. Gus, kula pengen innova, boleh. Ora usah khawatir. Ini udah 5 kali loh. Kaifa akhufu minal fakri wa ana abdul ghani. Kamu jangan takut kepikiran, ojo kepikiran kuwi opo. Hai diri hambane. Zat sing suki. Ini udah 5 kali loh. Udah bilangin kok, ini udah 5 kali. Oh ya, mana. Ini di sebelah sini nih, ini kurang. Oh, ininya enggak ini ya? Ini bocor. Ya. Oh, tunggu sama mumpung masih sana sekali ya. Ini ada masalah. Ya, ini air panasnya. Nah, sama ini tolong benerin kemarin mampet. Oh, mampet. Ya. Ini ada rambutnya nih kayaknya. Oh iya, benar. Nah, sama ini nih. Ini kan ada beginiannya nih. Oh, Lihat enggak? Ya, ini enggak bisa. Ini tolong ini dulu, kalau ini dulu baru selektif dulu. Itu tuh belakang tuh. Oh bisa. Kepala saya nyangkut. Saya nyangkut. Oke, bisa. Anak tidak diajarkan ini di sekolah, Chef, untuk diajarkan nanti. Ini kayak punya saya soalnya. Oke, benar. Terus ini benar. Oke. Udah banyak banget, Be. Dua, sebentar, colokannya. Oh ya. Oke, benar. Coba bisa dibenerin nggak, Mas? Oh, sama ini tong sampahnya saya juga nih. Kenapa dia? Dia suka nyangkut gitu Nyangkut, loh. oh, Iya. boleh, saya Ya. bisa. Coba ya. Aku tahu arahnya kemana. Ini saya. Oh bisa itu mah. Iya. Oh, bisa. Maunya ini tuh kalau bisa di sini. Ya. Oh, ya, gini. ya, betul. Gini. Ini betul. Hati-hati ya. Boleh. Ya. Nah, saya lagi suka ini. Nah, ini enak banget sih. Aku pakai banget. Ini kan kalau mau ini. Oh, Ya, saya kalau pasang di sebelah sini ya. boleh. Oke, saya boleh ambil alat saya. Lama banget di sini dari tadi ya. Jadi kontak semua di sini ya. Iya memang begitu dulu. Sorry banget saya udah pakai alat aku juga udah. Ya jadi gitu ya kalau dikerjain semuanya ya. Ini tadi tuh saya ada minta titip bawain tang. Dibawain nggak tuh sama masnya? Mas, Bawa sih harusnya mah itu di dalam. Coba dibuka dong, bantu dong. Bantu bukain ya. jangan cuma liatin doang. Salah. Gimana sih? Aduh, udah mana bau ini. Nah kan bener gak? Nah ini. Saya pakai ini sih. Nah ini kalau pakai body depan. Sebelumnya ia dikenal Ini sebagai belakang banget ya. sosok dunia beauty pageant, tampilan di berbagai ajang fashion show serta terlibat dalam kegiatan sosial dan lingkungan. Keputusannya untuk meninggalkan dunia modeling dan beralih menjadi ibu rumah tangga menjadi topik yang banyak dibahas di media sosial. Banyak yang mengomentari perubahan fisiknya setelah menikah, ada yang terkejut dengan transformasi tersebut sementara yang lain memberikan dukungan. Sebagian warganet merasa bahwa perubahannya cukup drastis dibandingkan saat ia masih aktif sebagai model dan finalis ajang kecantikan. Namun, Dita sendiri mengungkapkan kebahagiaannya dalam menjalani peran baru sebagai ibu dan istri, serta mengungkapkan rasa syukurnya atas kehidupannya saat ini. Dalam beberapa unggahannya, ia juga membagikan momen-momen bersama keluarga kecilnya yang kini menjadi prioritas utama dalam hidupnya. Meski tidak ada lagi tampil di panggung peragaan busana, ia tetap aktif sebagai konten kreator yang membagikan kisah-kisah inspiratif dan kesehariannya sebagai ibu rumah tangga. Beberapa warganet menyayangkan keputusannya meninggalkan dunia modeling, mengingat ia pernah menjadi salah satu finalis yang cukup diperhitungkan dalam ajang Miss Indonesia. Ayo keluar. Hebat kan? Keluar sini. Jangan di dalam kandang. Ya ngapain? Ya keluar. Kata jagoan. Enggak apa-apa. Nah, nolak gitu terus. Gak apa-apa, jebol kan aja sekalian. Aku nggak usah kasih ampun. Aku nggak ada ngasih ampun lagi sama dia.
ya, cowok lu yang suka sama gua, lu marah gua masih ramah, lu usik gua tetap cantik. Dengan adanya acara workshop manajemen kelas ini, para pendidik bisa sukses untuk menjadi guru asyik dan menyenangkan. Jangan sampai jadi guru yang menakutkan. Benar ibu-ibu, biar anak-anaknya juga di kelas itu ngerasa senang. Belajar itu bukan menjadi suatu hal yang menakutkan gitu buat anak-anak kita tercinta gitu ya. Setuju? Semangat terus. Mudah-mudahan kita bisa mengubah kualitas dari yang biasa menjadi luar biasa. Yang saya hormati dan saya sayangi Bunda Paulus, Ibu Tani. Tetapi hadiahnya bukan jadi Di bintang, sini ibu-ibu melainkan adalah menjadi ujung petugas tombak loket. yang sehari-hari langsung Masyarakat mengajarkan mengantri untuk anak-anak mengikuti kita ujiannya, baca menghafalkan tulis Pancasila serta Al-Quran, teori pelayanan publik. ngaji, Padahal belajar nyatanya, wudhu, pelayanan yang mereka belajar berikan kadang sholat, membuat kita ingin bacaan sholat, menolak, dan diterima kegiatan menjadi ibadah. PNS, seperti mendapatkan karcis surga duniawi, di mana gaji dipastikan aman, kerja di tempat yang adem, dan tentunya pensiun yang terjamin seumur hidup. Di sisi lain, ketika kita datang ke kantor pelayanan masyarakat, kita selalu was-was dan tidak yakin jika urusan bakal selesai hari itu juga. Ironisnya, yang lolos seleksi super ketat itu katanya orang-orang terbaik bangsa. Tapi kok ketika melayani, kita malah merasa diservis dengan mode slow motion. Mungkin karena sebagian dari mereka menjadi PNS bukan karena ingin mengabdi, tetapi ingin melamar ke sumber gaji abadi. Jadi jangan heran, negeri kita penuh PNS berprestasi di atas kertas, tetapi terkadang lupa membawa empati ke meja pelayanan. Ustadz, kalau yang ngerampok kita berhasil kita lawan dan meninggal dunia, apakah kita berdosa? Nah, bagus nih. Ayo belajar bareng. Teman-teman, di video sebelumnya sempat kita bahas, jika seseorang meninggal ketika mempertahankan hartanya, maka ia syahid. Namun, jika si perampoknya yang meninggal, maka kata Rasulullah, huwa finnar. Maka si perampoklah yang masuk neraka, dan kita tidak berdosa. Tapi ingat, ini nggak berlaku di negara Konohagakure, karena yang harusnya korban bisa jadi tersangka kalau melawan penjahat. Nah kan baru jadi bilang. Maka kalau mau transfer kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekitar, kita orang yang ada di dalamnya harus bahagia. Tetap banget nih untuk di level lebih tinggi daripada officer, sehingga saya ketika di ASES saya mampu, saya bisa mengajak tim saya untuk tumbuh, untuk memperdayakan mereka, untuk membuat mereka lebih berdaya. Pasti yang menyebabkan kok dia nggak achieve, keteteran, sampai betul-betul minta tenaga supervisornya. Dari dulu apa yang menjadi permasalahan? Temukan bersama. Seorang pelari tentu ketika dia betul-betul ingin mencapai apa yang dia lakukan, dia harus tahu dulu finishnya di mana, targetnya berapa, seperti apa yang harus dia lakukan. Memberikan feedback bisa dilakukan di mana saja. Coba kan tadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya bagaimana penilaian mereka, yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi pengungkit keberhasilan. Tadi jadilah bahwa tim kita itu mereka akan berhasil, jadilah kita adalah orang yang berjasa di dalamnya. Bukan perusahaan yang maju yang akan memajukan orang-orang, tapi ketika orang-orang di dalamnya ya kita majukan orang-orang yang ada di dalamnya, maka dengan sendirinya ya nawaitunya adalah memajukan orang-orangnya, tentu orang-orang yang ada di dalamnya yang akan memajukan perusahaan itu jadi besar. Itu luar biasa bahwa kita adalah orang-orang yang punya peran di dalam membangun, membesarkan perusahaan kita ini. I cheated in your dreams. Nggak peduli. Ini rumahnya. Lagi ngapain? Lagi kerja, Bos. Ini Jam berapa sekarang? Jam 5. Rajin amat lo. Pulang. Kerja masih bisa besok. Biar listrik mahal. Udah malam banyak hantunya di sini. Orang Korea cantik, sedikit jutek tapi rajin, rohani. Dan termasak cantik. Mati. Cewek alpha lah. Kakak gue guys. Kalau tidak tolong info. Emang udah punya pencapaian apa dengan jadi orang yang malu-malu? Boro-boro untuk bangun personal branding, kalau posting story yang cuma 24 jam aja itu mikirnya lama banget. Lagi lah caption terus mikir lagi kira-kira posting kayak aku posting dihapus. Ribet hidup lo tau. Boro-boro untuk bisnis, sekedar ketemu orang baru dan ngobrol aja kamu gak berani. Aku ingat ya, semua langkah dimulai dengan rasa percaya diri. Kamu malu-malu terus kelihatan imut, lucu gitu ya. Malu-malu itu cuma di movie aja.
Di kehidupan nyata kamu nggak dapat apa-apa, yang ada nyebelin karena apa-apa nggak berani. Coba deh dipikir lagi. เกมเฮียบเลย เอาเนี่ย นี่ซื้อให้ใครครับ ให้ลูก กี่ขวบแล้วครับ อีก 7 ปีพี่ค่อยมารับนะครับ ยังไง 12 ปี เป็นอายุที่เหมาะสมในการเล่นแท็บเล็ตครับ ในช่วงที่ครั้งเล็กอยู่ผมอยากให้เขาได้ใช้ชีวิตแบบนี้ urat-urat di sini. Ini namanya bentuk Kalito Sunatia. ได้รู้จัก Nah, ความอบ seharusnya di อุ่น sini ada akar serabut. Ini yang Om Rat. jenis bersihnya ya. Dan yang paling unik tuh ininya. ก่อนที่เขาจะกลายเป็น Kepala Tocotoliano. Dan ini kalau dilihat dari atas, ini ciri khasnya memang Carlito Contoliano ini. แอดไวมีแต่คำแนะนำที่ดีให้คุณ ribuan dolar dari YouTube AI luar negeri. Sebagai mantan guru honorer yang gajinya 500 ribuan sebulan, aku sedih banget karena harus nabung 250 tahun untuk kebeli rumah. Tapi jelas itu nggak mungkin. Jadi gimana pun caranya aku harus muter otak sampai aku ingat punya e-book ini. Jadi aku manfaatin AI untuk membuat konten YouTube target luar negeri supaya aku bisa gaji dolar dan cepat kebeli rumah. Ngapain sih cari duit di kota kalau misalnya di kampung bisa ngasilin ratusan juta? Banyak banget produk di kampung kalau misalnya bisa dimanfaatin bisa ngasilin uang buat kalian. Meskipun gue di kota tapi gue senang banget untuk dapetin duit dari kampung. Enak, nggak banyak saingan dan nggak banyak yang tahu. Gimana manfaatin produk kampung bisa jadi uang? Contohnya arang kayu kayak gini itu diekspor sampai ke Timur Tengah. Mungkin kalau di kampung nggak dihargai. Mikirnya ini buat apaan? Jangan salah bos. Ini pembeli jauh-jauh dari Timur Tengah masuk pelosok sampai kampung buat nyari produk kayak gini. Sampai kadang-kadang orang kampung sekitar bingung ini ada bule dari mana. Potensinya gede banget tapi orang-orang di kampung nggak punya ilmunya. Makanya ini akhirnya gue bikin pelatihan buat mereka turun ke lapangan buat ngasih lihat gimana caranya bisa ekspor barang-barang dari kampung. Nah ini namanya Mas Rahman, dulu ikut pelatihan gue waktu belajar ekspor. Sekarang ekspornya udah banyak banget ke Timur Tengah dan udah punya gudang sendiri. Meskipun gudangnya kelihatan kayak gini, nggak kayak orang-orang kota kalau bikin kantor tuh bagus-bagus gitu loh. Tapi ini aja bisa ngasilin omset 500 miliar setiap bulan. Dan kalian harus sadar produk Indonesia itu kebanyakan produk kampung. Belajarlah buat manfaatinnya. Masuk berapa? 44. Oh, keren. Tas dulu. Baru. Thank you God. Saya mendapatkan keuntungan jutaan setiap hari. Saya nggak perlu kerja susah-susah, kerja 3 jam, 4 jam udah. Kerja 3 jam, 4 jam, gaji 4 juta. Makanya saya kalau dengan kantornya itu bedanya dia yang berdasi, saya nggak. Itu doang. Saya yang bikin kerjaan sendiri. Kalau saya capek, saya tinggal istirahat. Saya mau tidur sehariannya juga nggak ada yang marah. Saya telat buka nggak ada yang marah. Yang punya duit mau apa saya apain juga nggak ada yang rem. Mau saya nikmati, mau saya bagi-bagi, ya itu hak saya. Mengambil risiko ini tantangannya 2, antara berhasil atau tidak. Dan kalau kita tidak berani mengambil risiko, kita hanya berada di titik tidak. Artinya kalau kita menang, kita akan senang. Kalau jika kita kalah, kita dapat pengalaman. Itu doang. Orang itu nggak perlu pintar, yang penting cerdas. Sesuatu yang kita mau kita kerjain, kita usahain, cepat atau lambat akan memenuhi hasil. Buat desain gambar, Canva Pro, MS Designer. Buat ngedit video, Premiere Pro, CapCut. Buat cari ide konten, ChatGPT Plus, Gemini. Bikin voiceover, 11 Labs, Lovo AI. Bikin copywriting, Jasper AI, Writing Sonic. Script konten pakai ChatGPT, ngedit gambar pakai Canva, ngedit video pakai CapCut, manajemen konten pakai Notion, manajemen link pakai Linkit, gambar AI pakai Leonardo, video AI pakai Klik AI, posting otomatis pakai Meta Business Suite, kirim DM otomatis pakai link DM. Semuanya gratis. Minus HP, minus laptop, minus kuota, minus listrik.